Oke, gimana Mas Pripun? Saya minta bantuan. Kan Mm-mm. istri saya kan DHK kan kabur. Istri di Hong Kong kabur, terus? Mm-mm. Kan kemarin saya minta bantuan YouTube sebelah kan. Mm-mm. Udah ketemu, udah Mm-mm. dapat nomornya. Mm-mm. Tapi ku minta nggak boleh. Oh, nomornya nggak boleh diminta. Uh, Terus? Katanya istri saya dia kabur itu emang sengaja mau kabur dari keluarga itu gimana? Lah, kalau masalah ini kan berarti kan masalah internal, Mas. Masalahnya aku punya dari teman-temannya kan info katanya dia di situ banyak utang Di Hong Kong gitu. banyak utang. Oh, Terus? dan uangnya nggak tahu kemana. Hmm. Dan anaknya tiap hari tuh nyari pengen nelpon bundanya. Oke, berarti sekarang sampean kehilangan kontak sama istri gitu ya? Oh, Oke, jadi jalan satu-satunya gini Mas. Tapi dia sudah kabur, sudah overstay. Apa memang dia satu kabur sudah kabur. dari sampean? Kabur dari hubungan sampean? Apa kabur dari rumah majikan? Dia juga kabur dari rumah majikan. Oh, berarti dua-duanya. Oh, Oke, jadi jalan satu-satunya kalau sampean memang ingin mencari istri sampean, salah satu dari pihak keluarga kayak gitu ya. Jadi sampean kan sebagai suami, sampean bisa langsung WA ke pengaduan di KJRI. Sampean harus melampirkan KK dan buku nikah. berarti ngajuin ke KJRI. Iya no, sampean bilang kalau sampean kehilangan kontak sama istrinya, terus anaknya mencari ibunya, kayak gitu. Terus saya sebagai suami khawatir, terus bingung harus bagaimana karena saya mengizinkan istri saya ke Hong Kong itu atas dasar niat dia ingin kerja ke Hong Kong. Tapi kalau tidak ada kontak, saya sebagai suami khawatir gitu no, sampean bilang gitu. Jadi minta bantuan Oh, berarti informasinya kayak gitu. gitu. Mm-mm. Punya kan Nah, seumpama buku nikah? seumpama punya hutang-hutang itu gimana? Punya hutang-hutang itu kan masalah si istri sama siapa yang diutangin nah, Mas. Jadi kalau seperti ini kan saya nggak bisa menjabarkan karena kita tidak duduk di dua belah pihak kayak gitu kan. Oh Ini gitu. kan ini kan dari versi sampean dan saya nggak tahu dari versi istri kayak gitu kan. Jadi saya Oh nggak gitu. jadi saya nggak terlalu bisa menjabarkan untuk solusi bagaimana baiknya. Cuma yang bisa mengatasi sekarang ini salah satu-satunya ya sampean bisa komunikasi sama istri karepe iki piye, maunya bagaimana, terus ada masalah apa di Hong Kong kayak gitu kan. Nah, itu Oh jalan gitu. jalan satu-satunya. Kan kemarin kan gini, saya minta bantuan YouTube sebelah kan gitu. Gini, dia udah nyari, udah dapat kontaknya, ada cecetan kan gitu. Mm-mm. Nah terus katanya kalau ada apa-apa kan saya suruh ngubungin dia. Mm-mm. Gitu. Tapi kemarin dia saya minta bantuan lagi, katanya nomornya sudah nggak aktif lagi kan gitu. Mm. Mm-mm. Kalau Mm-mm. nggak aktif lagi, ku minta kok nggak boleh gitu loh. Mm-mm. 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 Mm. Gitu. Berarti dia posisi masih stay di Hong Kong. Masih di Hongkong. Oh, begitu. Ya, jalan satu-satunya sih Mas kalau memang sampean ingin dibantu secara pihak yang benar kayak gitu ya sampean minta bantuan aja ke KJRI. Sampean bisa layangkan surat apa bukan surat ya, WA. Terus sampean lampirkan sampean suami dari istri saya yang bekerja di Hong Kong atas nama ini. Sampean punya kopi paspornya enggak atau data Kalau dia? paspornya nggak ada, kalau KTP kayak kakak ada. Oke, tinggal sampai lampirkan aja KK
plus buku nikah sampean, KTP komplit lebih baik kayak gitu kan. Terus sampean bilang cerita kronologi, saya minta bantuan dari pihak KJRI untuk membantu menyalurkan komunikasi kayak gitu karena kita kehilangan kontak. Berarti saya minta bantuannya ke Miss atau KJRI aja ke langsung, KJRI lah? tak kasih nanti nomor WA-nya. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Iya. Gitu ya. Kalau soalnya kan ini masalah internal. Seumpama ke pihak KJRI itu biasanya langsung dicari atau gimana? Dicari, tapi kan cari itu kan perlu waktu, nggak langsung kayak gitu gitu. kan. Namanya juga PMI kan juga banyak, apalagi statusnya dia sekarang kalau udah overstay kayak gitu kan, ya pihak KJRI intinya kan kurang bisa, maksudnya bukan kurang bisa ya, intinya masih butuh waktu untuk cari informasi kayak gitu. Jadi sampai yang harus sabar. Seumpama ketemu itu dia bisa langsung dipulangin atau gimana? Mediasi mas, pastinya sampean antara mbaknya itu suruh dikasih tahu, suruh hubungi sampean. Kalau dipulangin itu bukan pihak dari KJRI. Intinya kalau kalau dia benar overstay loh ya, dia kalau ketangkep otomatis kan akan diinterogasi kayak gitu kan, ada ruangan khusus kayak gitu, tinggal nanti keputusannya dia harus dipenjara dulu atau nanti dia langsung dipulangin, itu adalah kebijakan dari pihak imigrasi kayak gitu yang menangani tentang anak-anak overstay kayak gitu. Cuma kalau masalahnya dia overstay kayak gitu bukan berarti dia langsung dipulangin gitu, enggak mas, harus mengikuti beberapa prosedur kayak gitu, karena di Hongkong itu kan kalau dia overstay sudah melanggar izin tinggal di Hongkong kayak gitu loh. Jadi dia sudah menjadi penduduk gelap kayak gitu loh, nggak punya izin tinggal. Jadi kalau dia ketangkap ya nggak sama kayak Taiwan ya. Beda no mas. Kalau di Taiwan kan biasanya seumpama ketangkep kan cuma proses berapa bulan, 1 bulan udah bisa pulang. Setiap negara kan itu punya kebijakan dan aturan beda-beda kayak gitu. Jadi kalau Hongkong itu beda betul. Kalau anak-anak yang kaburan itu sebenarnya dia akan diproses dulu sebelum kepulangan itu kayak gitu. Oh gitu. Mantan ex Taiwan ya istrinya? Ya saya juga dulu ex Taiwan. Oh sama dulu ex Taiwan. Terus istrinya sudah berapa lama di Hongkong? Di Hongkong itu 2 tahun bulan 3 ntar. 2 tahun? 2 tahunnya bulan 3 2024 ini. Loh, bentar lagi finish loh sebenarnya. Masa dia kabur, Mas? Iya, makanya itu kan kemarin kan katanya dia kan mau pulang kan gitu. Bulan 12 katanya mau pulang. Terus bilang lagi nggak jadi pulang, mau ngabisin kontrak kan gitu. Lah anaknya nyuruh dia juga pulang, tapi malah dianya kabur, nggak ada kontak gitu. Oh gitu. Ya, pokoknya. Terus kemarin saya minta bantuan YouTube yang sebelah itu, dibantuin nyari, ketemu. Ya itu dia pesan suara itu katanya emang dia mau kabur dari keluarga gitu. Oh begitu. Nah sebelumnya pernah cekcok apa toh mas? Enggak pernah cekcok, ya itu aku suruh pulang kan anaknya juga nyuruh pulang. Lah terus katanya di situ banyak hutang gitu loh. Jadi saya kan juga bingung, hutang itu uangnya buat apa kan saya juga nggak tahu. Loh, masa nggak dikirim ke rumah buat rumah atau apa gitu? Enggak. Bulan 7 itu, sejak bulan 7 dia kirim saya tuh cuma 1 juta. Sisanya nggak ada. Gitu loh. Ya pokoknya kalau sudah seperti ini kita nggak tahu detail duduk perkaranya kayak gitu kan ya, mudah-mudahan sampaiannya sabar ngadepi bojone, terus mudah-mudahan juga istrinya yang di Hongkong itu dapat hidayah, bisa mau menghubungi lagi keluarganya, terutama anaknya kayak gitu kan, harapannya kan seperti itu. Iya, harapannya sama. Kalau emang dia kabur tuh harapan saya hubungin rumah gitu loh. Terus kenapa kok sampai suruh pulang? Kalau di Hongkong ini kan
ladangnya duit toh, kenapa kok disuruh pulang? Ya biar di rumah aja lah. Oh. Apalagi anak kaburan kan juga kayak gitu. Lah kok dulu diizinkan? Kan dulu perizinan gimana ya, kan dulu kan nggak kayak gitu. Setelah 1 tahun 2 bulan baru kayak gitu orangnya. Oh, berubah. Mm-mm. Oh, ya wis sabar lah Mas, namanya juga rumah tangga kayak gitu, ya enggak? Iya sih. Wis pokoknya sampean nggak usah terlalu dipikir terlalu sepaneng. Sebagai suami ya tetap mendoakan yang terbaik buat istrinya, jangan usah pikir neko-neko kayak gitu kan, karena apa yang sampean pikirkan nanti ya mudah-mudahan berbuah baik kayak gitu kan. Jadi intinya sampean jangan terlalu suudzon sama istri, banyak mendoakan istri supaya mukjizat-mukjizat itu ibaratnya istri bisa lebih dekat lagi sama sampean, sama keluarga, sama anak kayak gitu kan, harapannya kan seperti itu. Wis sampean Iya, nggak harapannya kayak gitu emang. nggak usah terlalu dipikir Kan terlalu sepaneng Mas, mungkin masih terlalu menikmati nyamannya dunia di Hong Kong kayak gitu kan, pasti pasti ada masanya. Selama sampean baik-baik kan masih kasihan gimana? kasihan sama anaknya tuh loh. Lah anaknya umur piro? Enggak, umur 3,5. 1. Mm. Oh. Terus yang jaga siapa sekarang? Sampean? Ya ini saya kan saya baru pulang dari Jakarta. Oh. Sebelumnya kalau ditinggal sama orang tuanya? Ikut mbah. Orang tua sampean atau orang tua istri? Orang tua saya. Oh, orang tua sampean. Oh. Mm. Tapi selama ini sampean nggak ada kabar burung ibaratnya selingkuh, tapi ya kayak gitu ada nggak yang didengar istri? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya wes lo kalau sampean kenceng. Waktu dulu tuh kan ada tuh temannya Lampung tuh, dia ngomong katanya mau kabur ke Mako kan gitu. Bulan berapa itu saya lupa. Ada temannya yang bilang kabur. Tuh. Sampean asli Lampung sama istri? Istri saya Lampung, saya Jawa. Oh, Jawa di? Saya Purwodadi Semarang. Purwodadi Semarang. Oke, mana tahu ya nanti istrinya sampean menonton di channel YouTube saya, Mbak minta tolong ya untuk komunikasi lagi sama anak dan suaminya, keluarganya lagi nunggu sampean kabar beritanya. Mudah-mudahan apapun itu masalah intern ataupun sampean punya masalah finansial ataupun utang piutang kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Tapi yang namanya keluarga tetap mendukung sampean, meminta sampean untuk paling tidak komunikasi dulu kayak gitu. Jadi nggak tahu Mas ya, kita nggak tahu permasalahan istri sampai di Hongkong itu seperti apa kayak gitu kan. Intinya kalau pulang itu ya pasti pulang, tapi jangan, kalau memang waktunya belum pulang jangan terlalu dipaksa, karena kita nggak tahu kondisi istri sampean itu bagaimana di Hongkong kayak gitu kan. Sampean pokoknya sampean harus lebih ngalah aja dulu kayak gitu kan. Ngalah bukan berarti sampean kalah kayak gitu kan. Kita demi lebih ke pengertian sama istri, karena kondisinya kita kan jarak jauh. Daripada nanti sampean memaksa istri sampean untuk pulang dan istri masih belum ingin pulang, ujung-ujungnya nanti kan mesti sampean kita nggak ingin ya berakhir hanya karena selisih pendapat kayak gitu loh, ya nggak? Jadi jarak jauh itu saling pengertian aja Mas. Pokoknya banyak doa, terus sampai juga tekun bekerja, tetap sayang sama anak kayak gitu ya. Mudah-mudahan lah istri akan kembali lagi ke pelukan sampean kayak gitu. Amin. Wes pokoknya doa yang terbaik buat sampean dan keluarga ya Mas ya. Pokoknya aku seneng kalau denger suami-suami yang takut kehilangan istri, tanggung jawab, sayang sama anak kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan mbaknya itu juga mendengarkan, nggak tahu tersampaikan atau tidak. Yang penting kalaupun suatu saat mbaknya mendengar, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk bisa menghubungi lagi sampean kayak gitu ya. Oke, wes doa terbaik Mas ya, sabar selalu ya. Wes pokoknya nggak usah terlalu pikir aneh-aneh. Yakin aja istrinya akan kembali lagi kayak gitu ya. Ya, amin. Tole ta anaknya? Tole apa nduk? Genduk? Nduk. Cewek. Oh iya wis.
Wes sak dongakne ya nduk ya ibumu bisa ngubungi genduke lagi, bisa video call lagi kayak gitu ya. Mudah-mudahan genduknya udah mulai tumbuh besar, sudah tahu. Jadi mudah-mudahan lah punya hubungan yang sehat suami istri, bapak dan ibu kayak gitu supaya anaknya tetap ceria kayak gitu ya. Iya ya. Oke, makasih loh Mas, semangat selalu ya pokoknya sampai jangan menyerah kayak gitu ya. Iya ya. Oke, wes doa terbaik ya Mas, semangat ya. Ya. Oke, suwun yuk, bye bye. Oke teman-teman, nah ini suaminya lagi mencari mbaknya, bukan mbaknya ya, mencari istrinya yang ceritanya kerja di Hong Kong, ex Taiwan, terus bulan 3 tahun 2024 itu sudah finish 2 tahun. Tapi kabar terakhir yang didapat katanya mbaknya ini kabur, terus koes atau bagaimana. Terus kabar-kabar juga mau ke Makau untuk kerja kayak gitu. Jadi siapapun mbaknya yang mendengarkan konten ini, kalaupun tahu ini juga yang salah satu dari pihak keluarganya, ya minta tolong aja. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyalahkan mbaknya atau saya tidak juga menyalahkan masnya, cuma saya berdoa aja semoga aja hubungan rumah tangga mbaknya dan masnya yang sudah punya memiliki buah dari cinta ya, buah hati, seorang anak perempuan yang sekarang sudah sudah tumbuh 3,5 tahun dan bentar lagi sudah sekolah sekarang udah TK ya, playgroup ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Suwun sangat sudah mendengarkan, saya selalu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan yang lagi LDRan jauh dari keluarga, suami, anak aman, tentam, rukun kayak gitu ya. Wes pokoknya doa yang terbaik untuk semua teman-teman semuanya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.